Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Aku pula yang nggak sehat ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk kalian tetap aku ceritakan, Wak, slow lah. Jadi kali ini kita mau review film jadul yang dirilis tahun 1993. Oh mak, aku pun belum lahir di sini. Jadi film kali ini berjudul 3 Days of Blind Girl. Kalau bahasa Indonya 3 hari seorang gadis buta, atau bahasa Cinanya Mang Nu de Sanqian. Betul nggak itu aku ngomongnya? Mang Nu de Sanqian. Oke, jadi di film ini akan menceritakan seorang gadis buta yang kebetulan sendirian di rumah karena suaminya sedang pergi keluar kota, Wak. Dan ternyata ada pria asing yang sedang mengintai wanita buta itu saat suaminya sedang pergi, Wak. Pria itu datang dan menyandra wanita itu di rumahnya sendiri. Dan parahnya pria itu mengerjai wanita itu sesuka hatinya dan memaksa wanita buta itu untuk melakukan apapun yang dia minta. Wah, parah kali ya kan, Wak? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke cerita lengkapnya, intro. Film dibuka memperlihatkan seorang wanita bernama Veronica yang sedang diperiksa oleh dokter matanya. Jadi si Vero ini baru aja melakukan operasi mata, Wak. Namun ada sedikit masalah sehingga akan membuat Veronica ini bakal mengalami buta sementara. Si dokter ini memberitahukan ke suaminya kalau istrinya yang akan buta sementara kurang lebih 3 hari lamanya. Setelah itu penglihatannya akan kembali normal. Setelah mendengar hal itu, suaminya pun cukup tenang lalu membawa kembali istrinya pulang ke rumah. Suami Vero ini bernama Jack. Dia adalah seorang dokter spesialis jantung yang sukses. Dokter Jack sangat menyayangi istrinya ini. Mereka telah menikah beberapa tahun dan hidup bahagia. Pagi ini seperti biasa mereka nyantai dan sarapan bersama, Wak. Lalu di rumah itu mereka tinggal bertiga aja ya. Ada Vero dan suaminya, juga ada Bibi May yang merupakan pembantu mereka. Nah, Bibi May ini seringkali digoda oleh seorang polisi di daerah itu. Selagi May menjemur pakaian, si polisi ini malah mengajak May untuk nonton layar tancap dengannya malam ini. Ya namanya juga cewek ya, pura-pura jual malah dikit ya kan, padahal mau. Tapi teringatnya ngapain kita urusin tentang percintaan Bibi May dan polisi ini ya kan. Oke, lanjut kembali ke si Vero. Setelah sarapan, dokter Jack mengatakan akan pergi keluar kota selama 3 hari karena ada konferensi penting yang harus dia hadiri. Jadi suaminya ini meminta izin pada istrinya. Ya meskipun Vero tampak sedih karena akan ditinggal suaminya beberapa hari, tapi ya apa boleh buat, namanya pekerjaannya kan, dia pun mengizinkannya. Lalu sebelum pergi, Jack mengambil baterai HP yang dicas di kamarnya. Jadi tahun segini, Wak, kalau ngecas HP itu harus dilepas baterainya. Ya kayak charger kodok dulu lah ya kan. Nah kalau sekarang kan udah canggih, udah pakai wireless charging malahan. Oke, lanjut. Setelah bersiap-siap, dokter Jack pun akhirnya pergi. Setelah dari situ, Bibi May juga ingin permisi keluar sebentar karena ingin membeli obat asma yang sudah mau habis. Ya takutnya nanti kalau obat asmanya habis bisa jadi masalah. Yaudah tuh, Bibi May pun diizinkan pergi sementara Vero sendirian di rumah. Setelah beberapa waktu, Vero mulai bosan dan bersantai dulu di halaman rumahnya bersama anjing peliharaannya. Tak lama kemudian ada pria asing datang ke situ. Lantas Vero yang gak bisa melihat pun bertanya siapa pria itu. Dia pun mengatakan namanya adalah Sam. Dia mengaku teman lamanya si Dr. Jack sewaktu SD dulu. Dia kesini lagi ingin bertemu dengan Dr. Jack, Wak. Sam ingin berterima kasih pada Dr. Jack karena telah menyelamatkan istrinya yang terkena sakit jantung. Dia mengatakan kalau Dr. Jack lah yang menyelamatkan istrinya dari penyakit itu. Nah, Vero mengatakan kalau suaminya pergi keluar kota dan akan pulang 3 hari lagi. Lalu di sini Sam mengetahui kalau si Vero ini buta. Jadi dia membantu Vero untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah itu karena si Dr. Jack nggak ada di rumah, jadi Sam pun pamit pulang, Wak. Bye-bye. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Namun si Bibi May belum pulang juga, Wak. Ya mungkin si Bibi tadi pergi yang ngedate sama polisi yang tadi ngajaknya kan, makanya belum pulang. Tapi nggak ada otaknya, padahal si Vero di sini sendirian loh. Lalu Vero pun terbangun karena hujan deras. Sementara anjingnya tadi masih diikat di luar, Wak. Di sini Vero mulai takut karena sendirian di rumah. Lalu tiba-tiba, kemudian saat Vero ingin menutup jendela itu, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ternyata itu adalah si Sam tadi yang kembali lagi. Nah ini ada yang mulai aneh ya. Ngapain pula si Sam ini kembali lagi ya kan? Jadi alasan dia kembali karena tidak mendapatkan taksi. Sementara hari hujan deras. Baju Sam juga basah semua. Di sini Vero masih berpikir positif, jadi dia mempersilahkan Sam untuk stay dulu sambil menunggu hujan reda. Sam kemudian meminta izin ke kamar mandi dulu untuk membersihkan badan, Wak. Nah di sini nih bisa kita lihat ada yang aneh dari raut wajah si Sam ini. Setelah dari situ Sam duduk di meja makan bersama Vero. Tapi yang anehnya dia nggak pakai celana, Wak, cuma pakai sempak aja. Tapi ya karena mungkin Vero itu buta, jadi dia ngerasa nggak masalah juga dia nggak pakai celana ya kan.
Lanjut, karena pakaian Sam basah semua, jadi Vero menyuruh Sam untuk mengganti pakaiannya dulu. Dia boleh memakai baju suaminya yang ada di lemari. Yaudah, si Sam pun mengganti pakaiannya dan mulai kelihatan kayaknya si Sam ini bukan orang baik, Wak. Lanjut, setelah itu Sam lanjut mengobrol dengan Vero. Di sini Sam bercerita tentang istrinya. Dia mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya meski kadang istrinya sering membuat dia kesal. Nah, saat sedang mengobrol kayak gini, nada bicara Sam mulai sangat tinggi dan obrolannya mulai entah kemana-mana. Lalu Sam merasa nggak enak dan meminta maaf pada Vero. Setelah beberapa waktu berlalu, hujan telah berhenti, jadi Sam pun bergegas pamit pulang. Tapi kalian yakin si Sam ini benar-benar pulang? Pasti dia ada niat buruk ya kan, yakin aku. Oke, lanjut, setelah merasa si Sam yang aneh itu udah pulang, Vero pun ke belakang untuk membuat minuman. Di sini dia merasa seperti ada orang yang mengikutinya. Tapi ya dia nggak bisa melihat apapun ya kan. Lanjut, Vero naik ke atas secara perlahan dan masuk ke kamar mandi. Dia melepaskan pakaiannya dan mulai mandi, Wak. Wah, saya tahu pikiran jahat kalian, Wak. Nah, saat si Vero sedang mandi, ternyata di belakangnya sudah ada Sam yang memperhatikannya. Di situ benar-benar engas melihat si istri dokter itu sedang mandi. Tapi ya karena si Vero ini buta, jadi dia nggak sadar si Sam ada di belakangnya sedang berfantasi liar, Wak. Aduh. Lanjut, karena saking nggak tahannya, secara nggak sengaja Sam menyemprotkan air dari mulutnya ke punggung Vero dan membuat Vero langsung panik. Tapi Sam berhasil kabur duluan entah kemana, Wak. Vero berteriak-teriak minta tolong dan langsung menggunakan pakaiannya kembali. Dan tiba-tiba si Sam itu datang dan berpura-pura sedang melawan maling. Dia membuat suara-suara seperti sedang berkelahi agar si Vero berpikir bahwa Sam sedang melawan maling dan melindungi Vero. Karena Vero nggak bisa melihat, jadi dia ya percaya aja. Kemudian Sam memberikan obat tidur di minuman Vero dan meninggalkannya di kamar. Setelah Vero meminumnya, dia mencoba menelpon polisi, tapi sambungan telepon rumah itu sudah diputus oleh Sam. Lalu karena pengaruh obat tadi, Vero pun terjatuh dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Sam mengajak Vero untuk sarapan. Di sini Vero udah sangat curiga dengan si Sam yang aneh ini. Lalu Vero meminta Sam menelpon polisi untuk melaporkan rumah mereka yang kemalingan kemarin. Lalu Sam pun berpura-pura menelpon polisi. Jelas Vero pun tahu kalau Sam itu berpura-pura, karena semalam dia udah coba nelpon tapi nggak tersambung. Akhirnya ketahuan lah kalau Sam ini memang penipu. Di sini Vero pun sangat panik dan ketakutan, apalagi dia tidak bisa melihat. Lalu Sam mengatakan dia sudah mengintai keluarga Vero sejak lama karena menyimpan sebuah dendam. Dia juga udah tahu suami Vero ini pergi keluar kota sebelumnya. Dan yang lebih kejamnya, ternyata Bibi Mei tadi sudah disekap oleh Sam di bagasi mobil mereka. Wah, si Sam ini ternyata psikopat, Wak. Lanjut, Vero sangat ketakutan dan ingin kabur. Namun pintu rumahnya sudah dikunci semua oleh Sam. Vero sangat ketakutan dan gak tahu harus apa lagi. Di sini Sam mulai memperlakukan Vero sesuka hatinya. Wah, kasihan kali ya, Wak, udahlah buta disiksa pula kayak gini. Setelah dari situ Vero diajak makan siang oleh Sam. Awalnya Vero menolak, tapi karena dia lapar jadi ya terpaksa dia makan daging buatan si Sam ini. Lalu setelah dia makan, Sam memberitahukan kalau daging yang dia makan itu adalah anjing peliharaannya. Sontak Vero langsung memuntahkan makanan itu dan menangis. Tapi Sam tetap memaksa Vero untuk menghabiskan daging B1 itu, Wak. Setelah dari situ Vero ke kamar mandi dan muntah-muntah sambil menangis. Dia sangat sedih anjing kesayangannya telah jadi daging B1. Tahu kalian kenapa dia nangis kan? Ya karena tadi dagingnya nggak pakai sop aja. Kalau pakai sop mungkin dia nggak pernah nangis kali ya kan. Oke, lanjut, Vero berteriak-teriak minta tolong tapi percuma aja, nggak ada yang mendengarnya. Lalu Vero di sini mencoba untuk tetap tenang agar bisa berpikir jernih. Setelah dari situ Sam menghampirinya lagi. Dia mengatakan ke Vero kalau dia sangat mencintai istrinya. Tapi Sam sangat kesal karena istrinya telah berselingkuh dan meninggalkan dirinya. Lalu Vero disuruh memijit Sam. Sambil memijit, Vero perlahan mencoba memujuk Sam untuk membebaskan dirinya. Dia berjanji akan melupakan apa yang telah terjadi dan tidak akan melapor ke polisi. Menurut Vero nggak adil baginya kalau Sam ditinggalkan istrinya tapi malah mengganggu Vero. Vero merasa dia nggak ada hubungan dengan masalahnya si Sam. Tapi di sini Sam nggak peduli pada omongannya dan menyuruhnya untuk fokus melayani kemauannya Sam aja. Setelah itu Sam yang sedang menonton TV tiba-tiba melihat Vero yang asmanya kambuh. Vero mengatakan kalau obat asmanya ada di tasnya Bibi Mei. Lalu Sam mengambil obat asma itu dan memberikannya pada Vero. Tahu-taunya obat asma itu udah habis. Ya udah tuh, karena kasihan Sam mengunci rumah dan akan pergi keluar untuk membeli obat asmanya Vero. Sam mengurung Vero ke dalam kamar dan menguncinya dari luar. Lalu saat Sam pergi, ternyata Vero cukup cerdik, Wak. Dia tadi sempat mengganjal pintu itu dengan bajunya sehingga tidak terkunci. Vero ternyata berpura-pura sakit asma, Wak. Padahal yang sakit asma itu adalah Bibi Mei, pembantunya yang tadi.
Vero kemudian mencari kunci cadangan rumah mereka di dalam tas, tapi semua kunci itu sudah dipatahkan oleh Sam. Tidak habis akal, Vero mengambil HP-nya yang ada di kursi dan mencoba menghubungi suaminya. Sialnya ponsel yang sebesar batu bata ini malah lowbat. Baterai sebesar ini pun cepat kali lowbatnya. Tapi Vero tidak menyerah. Dia mengambil baterai HP itu dan naik ke atas untuk mengecas baterainya. Namun sebelum Vero sampai ke kamarnya, si Sam malah sudah kembali. Vero pun panik dan terjatuh dari tangga. Vero takut Sam bakal melihat baterai yang dia pegang. Jadi dia memasukkan baterai itu ke dalam misfinya, Wak. Tak apa yang terpikir oleh Vero bisa kepikiran masukkan baterai itu ke dalam itunya. Vero di sini sangat kesakitan, tapi untungnya Sam nggak sadar kalau dia menyembunyikan baterai itu di dalam lubang itu. Dan Sam memberikan obat asma itu pada Vero dan memasukkan Vero ke dalam kamar. Setelah Sam pergi, Vero pun mengecas baterai itu dan tidur dulu. Singkat cerita, di malam harinya tiba-tiba si Sam datang dan marah-marah. Akhirnya dia tahu kalau Vero ini sudah menipunya. Dia melihat kartu medis yang ada di tasnya Mei dan sadar kalau bukan Vero yang sakit asma, melainkan pembantunya itu. Karena sangat marah, Sam sekarang meminta Vero untuk beradu kulit dengannya. Tapi Vero di sini menolak karena dia sudah bersuami. Akhirnya ketahuanlah apa sebenarnya yang membuat Sam melakukan semua ini. Itu semua karena suami Vero telah meniduri istrinya Sam. Dia mengatakan selama masa perawatan jantung istrinya, Dr. Jack tidaklah mengobati istrinya, Wak. Malahan hanya memberikannya vitamin. Tidak hanya itu, Dr. Jack juga telah meniduri istrinya beberapa kali. Akhirnya istrinya meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Disitulah kemarahan Sam dan dendamnya tidak tertahankan lagi. Itu makanya dia melakukan semua ini, Wak. Jadi setelah Dr. Jack pulang nanti, dia akan membunuh Vero dan suaminya itu. Vero yang mendengar itu awalnya syok, tapi dia tidak ingin percaya begitu saja. Setelah menceritakan hal itu, Sam pun keluar sebentar untuk mencari udara segar. Sementara Vero hanya berdiam diri di kamar. Lama kemudian ternyata ada maling yang masuk ke dalam rumah itu. Vero pun sadar ada yang datang dan mengira itu adalah Sam. Dan saat maling itu masuk ke kamar, Vero langsung memukul pria itu secara membabi buta, tapi nggak kena-kena. Maling itu sadar kalau Vero itu buta, jadi dia mengikat Vero di tempat tidurnya. Di sini Vero memohon untuk melepaskan dirinya. Dia tahu maling itu hanya mengincar barang-barang berharga di rumah itu. Jadi dia memohon pada si maling itu untuk membawanya pergi dari situ karena ada pria psikopat yang akan membunuh mereka. Di sini si maling nggak percaya gitu aja dan tetap melanjutkan aksinya. Dia mengambil barang-barang berharga di rumah itu. Setelah mengambil barang-barang di rumah itu, si maling kembali ke kamar. Di sini Vero masih memohon pada si maling itu untuk menolongnya dan membawa Vero pergi dari sini. Tapi ya lagi-lagi si maling itu malah nggak peduli dan nyantai aja. Dia nggak percaya dengan apa yang dibilang Vero dan malah ingin memperkaos Vero di situ. Aduh, kasihan kali si Vero ini, mimpi apalah dia semalam. Dan tak lama kemudian ternyata Sam sudah ada di situ sambil memperhatikan. Langsung dengan cepat Sam menghajar si maling itu dan menyiksanya, Wak. Sam yang emang psikopat sangat geram dengan maling itu, lalu dia mengebiri lato-lato si maling itu. Waduh, ngeri kali ya kan? Setelah dikebiri, maling itu pun pingsan. Tak lama kemudian bel rumah mereka berbunyi. Ternyata itu adalah si polisi yang tadi yang sedang mencari Bibi Mei. Ya karena mereka ada janji ngedate ya malam ini. Tapi Sam berpura-pura mengaku dia adalah Dr. Jack. Dia mengatakan Bibi Mei tidak ada di rumah malam ini. Si polisi merasa curiga dan gak gitu percaya. Lantas Pak Polisi meminta untuk masuk dulu ke dalam. Kemudian Sam di sini mulai ketakutan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian Sam pun ke belakang untuk membuat minuman pada Pak Polisi. Kemudian saat Sam ke belakang, si polisi penasaran dan naik ke atas. Dia melihat rumah sebesar ini kenapa begitu gelap dan mulai curiga. Lalu saat Pak Polisi membuka pintu kamar Vero, si Sam datang dan memergokinya. Sam mengatakan istrinya sedang tidur karena kurang enak badan. Padahal yang di dalam selimut itu adalah maling yang tadi, Wak. Lalu setelah itu polisi penasaran dan melihat ada foto yang tertutup di situ. Ini Sam mulai ketakutan tapi tetap berusaha tenang. Dan saat foto itu dibuka, mak ditempel mukanya, bah. Sam mengatakan sengaja menempel mukanya seperti itu karena hasil fotonya kurang bagus. Bisa-bisanya alasan kayak gitu dipercaya sama Pak Polisi ini. Oke, lanjut. Karena merasa baik-baik aja, Pak Polisi itu pun pamit pergi. Di sisi lain, Vero berhasil keluar dari lemari. Dalam kondisi terikat, dia berusaha mengejar Pak Polisi itu dan berteriak. Tapi sayangnya mulutnya terikat. Vero pun berusaha membuka ikatan di tangannya, tapi keburu Pak Polisi itu pergi. Dan setelah ikatan Vero terlepas, Vero keluar dari pintu belakang. Di sini Vero mulai bisa melihat cahaya tapi masih tidak begitu jelas. Vero berlari mengikuti cahaya itu tanpa tahu apa yang di hadapannya. Lalu Vero sadar ada mobil yang lewat dan langsung menyetop mobil itu. Dia meminta tolong untuk segera pergi membawanya ke kantor polisi. Tapi ternyata wanita di mobil itu sudah dilumpuhkan oleh Sam. Dan ya lagi-lagi Vero pun ketipu.
Oh alah, belum selamat juga ternyata Wak di sini. Sisi lain, polisi yang tadi mulai menyadari ada yang ganjal. Dia melihat foto-foto lain Dr. Jack dan istrinya. Dia pun sadar kalau pria yang tadi itu bukanlah Dr. Jack. Langsung dengan cepat Pak polisi itu kembali dan mendengar ada suara teriakan. Secara perlahan polisi itu masuk ke dalam membawa pistolnya. Pak polisi itu mengikuti sumber suara itu dan akhirnya menemukan Vero yang ada dalam kamar mandi. Namun sialnya Sam dari belakang langsung menusuk Pak polisi itu berkali-kali hingga tewas. Wah, harapan pun sirna kembali. Sam mengatakan tidak akan berhenti sampai suaminya datang dan membunuh mereka. Di sini Sam akhirnya nggak tahan lagi, jadi mulai menggerayangi Vero dan akan memperkawasnya di situ. Vero mencoba berpura-pura menikmati, namun tangannya berusaha menggambai pistol yang ada di dekatnya. Dan tak lama kemudian suaminya ternyata sudah pulang memergoki mereka yang sedang berduaan. Lah, suaminya di sini malah salah sangka mengira istrinya sedang berselingkuh dengan si Sam ini. Ya karena memang Sam mengaku-ngaku kalau dia selingkuhan istrinya, Wak. Dan saat suaminya memarahi istrinya, Sam menembak kaki Jack dan membuatnya terjatuh. Di sini Sam memaksa Dr. Jack untuk mengaku kalau emang benar dia telah meniduri istrinya yang bernama Jennifer. Lalu Dr. Jack mengatakan kalau istrinya lah yang merayu duluan. Dr. Jack juga mengatakan kalau nggak ada obat yang bisa menyembuhkan istrinya itu, jadi bukan karena dia yang tidak mau menyembuhkan. Tapi di sini Sam masih nggak terima. Lalu dari belakang Vero mengambil besi dan memukuli Sam. Di sini penglihatan Vero mulai membaik. Dia memukuli Sam, namun sialnya Sam bisa merebut kembali besi itu. Lantas karena sudah sangat marah, Sam pun akhirnya menikam Jack hingga tewas di situ. Di saat yang sama Vero ke belakang dan berhasil memadamkan listrik di rumah mereka. Vero punya ide untuk menghajar Sam kali ini. Dia menunggu Sam datang dan di saat yang tepat menyemprotkan api tepat ke wajah si Sam itu. Tidak cukup sampai di situ, Vero memukuli Sam berkali-kali lalu bersembunyi. Sam tahu kalau Vero itu mengandalkan pendengarannya, jadi dia melepas sepatunya dan mencari Vero. Lalu Vero menyadari kalau Sam akan datang, langsung menyemprotkan merica ke matanya dan memukulinya lagi. Kemudian dari belakang Vero menusuk punggung Sam dengan sebuah pensil, Wak. Vero pun berlari kabur, namun sayangnya lampu rumah itu sudah dinyalakan oleh Sam. Nah, di sini penglihatan Vero sudah benar-benar pulih. Tapi dia masih berpura-pura buta, Wak. Nggak sadar kalau Vero itu sebenarnya sudah bisa melihat. Lalu saat Sam mendekat, Vero langsung memukul kepala Sam dengan pot bunga. Lanjut Vero pun berlari ke dapur dan memasukkan tabung gas kecil ke dalam oven. Lalu Vero bersembunyi ke ruangan sebelah. Dan saat Sam mencoba membuka pintu itu, tabung gas kecil yang dipanaskan tadi meledak dan membuat Sam terpental. Vero mengira Sam sudah tewas dan langsung kabur. Ternyata si Sam ini masih hidup dan menarik Vero lagi. Saat tersudutkan, Vero mengambil sebuah besi dan menikam Sam. Merasa sudah berakhir, Vero pun akhirnya terduduk kelelahan. Nah, tiba-tiba suaminya datang dan meminta maaf. Padahal tadi kukira suaminya udah mati. Di sini Vero sangat marah dengan apa yang dilakukan suaminya. Dia nggak terima diselingkuhi seperti itu. Lalu saat Vero mendekati suaminya dan ingin menolong, tiba-tiba Sam muncul dari situ. Ternyata tadi itu bukan suaminya yang ngomong, melainkan si Sam, Wak. Sam masih hidup padahal dadanya udah ketusuk loh. Emang ya kalau psikopat itu payah kali mati. Lalu di sini Vero udah bisa melihat dan nggak takut lagi pada Sam. Sementara di sini Sam sudah sangat sekarat. 3 hari lamanya Vero menunggu saat-saat ini untuk membalaskan kegeramannya. Dan tanpa basa-basa lagi, Vero memukuli Sam berkali-kali hingga Sam benar-benar tewas. Akhirnya Sam benar-benar meninggoy, Wak. Setelah kejadian itu, Vero akhirnya menjadi janda muda yang sukses. Dia menjadi wanita karir dan tidak takut apapun. Nah, akhirnya film pun selesai. Oke, Wak, gimana, seru ya? Ya, jadi film jadul tapi masih enak lah buat ditonton. Jadi pelajaran di film ini, jangan sepele sama wanita meskipun terlihat lemah, ternyata bisa lebih kejam daripada psikopat yang tadi. Oke, sekian dulu cerita dari film 3 Days of Blind Girl. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.